Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar, NIM saya F12312310002 dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Haris Firmansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Hindu-Buddha. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai secara singkat serta perkembangan dan peninggalan-peninggalan Kerajaan Kutai. Yang diawali dengan sejarah Kerajaan Kutai. Apa kerajaan Hindu pertama kali dan tertua di Indonesia? Jawabannya yaitu Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan. Kerajaan ini muncul sekitar abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 Masehi. Kerajaan Kutai ini terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukan prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Gambar di samping ini yaitu prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini adalah satu-satunya sumber dari Kerajaan Kutai. Keberadaan Kerajaan Kutai diketahui oleh 7 buah prasasti Yupa ini. Kerajaan Kutai didirikan oleh seorang raja yang bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Aswawarman dan Raja Mulawarman. Sampailah pada ke-27 generasi Kerajaan Kutai berikutnya. Kudungga merupakan Raja Kerajaan Kutai Martapura dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Kudungga adalah orang Indonesia asli karena namanya tidak berbau India sama sekali. Namun, nama Kudungga memiliki kemiripan dengan nama Bugis, yakni Kadungga. Selanjutnya Asmawarman. Menurut prasasti peninggalan Kerajaan Kutai, putra Kudungga yakni Aswawarman diberi gelar sebagai Raja Wangsakerta. Yang terakhir yaitu Mulawarman. Mulawarman merupakan Raja Kutai yang telah membawa kerajaan dalam masa kejayaannya. Berikutnya ada sejarah singkat perkembangan Kerajaan Kutai. Yang pertama, awal mula kerajaan ini didirikan pada abad keempat oleh seorang raja bernama Kudungga. Wilayah yang menjadi pusat Kerajaan Kutai adalah Muara Kaman yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Yang kedua, zaman Hindu-Buddha pada abad ke-5. Kerajaan Kutai menjadi salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pada masa ini, Kerajaan Kutai dipimpin oleh beberapa raja seperti Aswawarman, Mulawarman, dan Kudungga. Yang ketiga, Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-6. Kerajaan Kutai berubah menjadi Kerajaan Kutai Martadipura yang dipimpin oleh raja yang agak kontroversial, yaitu Tunggul Ametung. Ia dikenal sebagai raja yang gemar berperang dan tidak mengikuti ajaran Buddha. Berikutnya ada zaman klasik pada abad ke-7 hingga ke-10. Kerajaan Kutai pada masa ini mengalami masa kejayaan. Pada masa ini, Kerajaan Kutai dipimpin oleh beberapa raja seperti Naladewa dan Balaputra. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kutai memiliki wilayah yang luas. Yang kelima, penyebaran Islam pada abad ke-14. Nah, pada abad ini Islam mulai menyebar. Agama Islam mulai masuk ke wilayah Kutai, namun Kerajaan Kutai masih tetap mempertahankan kepercayaan Hindu-Buddha di kerajaan tersebut. Salah satu Raja Kutai yang terkenal pada masa ini adalah Sultan Imanuddin. Yang keenam, penjajahan kolonial pada abad ke-19. Wilayah Kutai pada abad ini jatuh ke tangan penjajah Belanda. Penjajah Belanda berlangsung hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dan yang terakhir, perkembangan Kutai modern setelah Indonesia merdeka. Wilayah Kutai menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini terus berkembang dan menjadi salah satu wilayah yang penting bagi Indonesia, terutama dalam hal industri pertambangan. Nah, itu tadi
sejarah perkembangan singkat dari Kerajaan Kutai. Nah, yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama ada prasasti Yupa yang berjumlah 7 buah. Prasasti Yupa ini adalah prasasti tiang batu bertulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Yupa inilah sumber dari keberadaan Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan. Selanjutnya ada pedang Sultan Kutai atau pedang Kalimantan yang merupakan suatu peninggalan dari abad ke-13. Dapat dilihat dari gambar di atas. Yang ketiga ada kura-kura emas. Berdasarkan sejarah kura-kura emas ini, merupakan salah satu persembahan dari kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih. Aji Bidara Putih ini adalah salah satu putri dari kerajaan Kutai. Yang keempat ada kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada 1890. Kalung ini ditemukan tepat pada masa kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sampai saat ini, kalung Ciwa masih terus digunakan sebagai perhiasan kerajaan, sekaligus digunakan saat ada acara penobatan Sultan baru. Peninggalannya dapat kita lihat dari gambar-gambar ini. Nah, itulah tadi sejarah singkat Kerajaan Kutai. Meskipun tidak lagi berdiri sebagai kerajaan, warisan sejarah dan kebudayaan Kutai masih dapat ditemukan hingga saat ini. Sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.